Welcome to Rebeltopia. Jadi di video kali ini gue akan share pengalaman gue. Jadi kalau kalian baru terjun di dunia reptil, sebenarnya di dunia hobi apapun bisa sih, nggak cuma di reptil doang gitu ya. Nah jadi gue akan share pengalaman gue dari gue awal banget dan menjadikan ini sebagai bisnis atau pekerjaan utama gue gitu kan. Halo, jadi kali ini Rebeltopia lagi mau ngadain giveaway. Jadi kita akan bagi-bagi satu ekor bearded dragon ini ya. Buat kalian yang beruntung, kalian akan mendapatkan satu ekor bearded dragon ini. Caranya gimana? Caranya komen di bawah mengenai video ini. Dan jangan lupa juga cantum Instagram kalian ya. Nah, yang kedua, kalian harus subscribe atau berlangganan channel kita guys. Klik tombol subscribe atau berlangganan di bawah ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya. Yang ketiga, follow Instagram kita @farwits dan @rebeltopia.info. Oke, gue tunggu kalian. Jangan lupa komen di bawah sebanyak-banyaknya mengenai video ini dan jangan lupa cantum Instagram kalian. Jadi gue akan ceritain seluk-beluknya gimana apa segala macam. Anyway, gue juga baru rilis baju sama Human. Kalau kalian mau beli, kalian bisa langsung beli di sini. Ada nomor admin WhatsApp-nya, kalian langsung cek aja langsung. Gue akan cerita start awalnya banget. Awalnya banget tuh dulu gue pas masih SD ya kalau nggak salah ya. Gue pernah dikasih kado iguana sama bokap gue ya. Tapi ya dulu zaman dulu kayak asal beli udah kasih makan sayur udah gitu doang. 6-7 tahun gue piara dan akhirnya mati. Nah terus kayak zaman dulu kan juga sering banget piara kayak kura-kura Brazil gitu, kura-kura yang sejuta umat lah, yang dimanapun itu jual kayak kura Brazil gitu. Tapi kura Brazil gue berhasil tuh piara sampai gede dan masih ada sih sampai sekarang. Cuman gue titipin di rumah saudara gue. Nah selanjutnya itu kan tapi kan waktu gue pas SD gitu kayak ya udah piara doang gitu kan, nggak pernah cari tahu care sheetnya, nggak pernah cari tahu gimana cara piaranya ini itunya. Jadi dulu tuh pas gue masih kecil tuh kayak internet tuh juga kayak ada, cuman kayak nggak kayak sekarang loh. Internet dulu tuh masih susah banget diakses, bahkan telepon aja tuh harus ke wartel ya segala macam gitulah. Nah waktu itu terus sering berjalannya waktu gue di SMP gue ada beberapa temen gue yang emang dia piara reptil gitu, main reptil keren lah. Kayak dulu tuh reptil awal-awal kayak masih leopard gecko masih awal-awal masuk Indonesia, di mana harga normal tangerine itu kalau nggak salah tuh sekitar 1 jutaan gitu. Jadi kayak masih sangat amat jarang dan rare banget lah pokoknya. Nah terus seiring berjalannya waktu gue lihat temen gue piara-piara gitu, terus akhirnya gue memutuskan beli. Temen gue nawarin gue, nih ada nih 100.000 2 ekor gecko kan, jadi satunya cuma 50.000, which is tuh gue bisa pakai uang jajan gue dalam 2 minggu nggak jajan macem-macem. Akhirnya kebeli tuh dari uang jajan gue 100.000 2 ekor itu kan ya. Jadi buat yang nanya modalnya berapa startnya, tuh jawabannya adalah 100.000, sumpah 100.000 doang ya. Terus ternyata seiring berjalannya waktu gecko yang gue beli ternyata itu sakit gitu ya. Gecko yang gue beli ternyata sakit. Itu nama penyakitnya itu pencil tail atau crypto. Iya crypto namanya kalau nggak salah, bukan crypto bitcoin ya, namanya crypto. Nah terus gue nggak tanya ke temen gue nggak komplain segala macam, gue cari tahu sendiri ya. Jadi waktu itu internet udah mulai ada dan dulu masih ada forum namanya Reptile X. Jadi gue nanya-nanya di forum itu, gue cari tahu dan gue memutuskan waktu itu caranya itu cuman pakai multivitamin Exoterra, gue campur air dikit, terus gue kasih jilat-jilat di depan mulutnya gitu. Jadi dulu tuh belum ada suplemen aneh-aneh gitu, dulu belum ada pet booster gitu. Kalau sekarang kayak mogok makan, solusinya udah ada gitu, pet booster doang, nggak usah pakai cara-cara lain lagi. Nah dulu tuh kayak masih lu harus cari tahu sendiri, terus lu ngobrak-ngabrik kalau segala macem. Nah dulu gue rutinin, gue kasih multivitamin Exoterra di depan mulutnya biar dijilat-jilat seminggu 4-5 kali gue kasih. Dan akhirnya mau makan dan akhirnya makan dan akhirnya menjadi gemuk, mulai gemuk. Nutrisi mulai terpenuhi, mulai gemuk, nggak ada penyakit apa segala macam lagi, udah bener-bener sehat pol. Gue iseng gue jual dengan harga 200.000 satu ekor. Jadi
gue dapet 2 ekor itu 400.000 tuh ya. Dari 100.000 gue jadi 400.000 dalam waktu ya 2-3 bulan gitu. Jadi kayak gue sambil sekolah, gue sambil piara-piara, dan ada yang mau terus gue jual gitu kan. Nah habis itu gue inget banget, gue iseng ke pasar pramuka gitu ya. Pasar pramuka untuk pertama dan terakhirnya, nggak tahu sih, mungkin nanti akan kesana lagi. Terus di pasar pramuka itu gue membeli ular pucuk. Jadi gue nanya ke abang-abang di sana, bang ada jual ular gak? Ada. Terus gue dikasih ular pucuk, dibilang ini dari Papua. Gue inget banget, gue beli sepasang, yang satu gede, yang satu kecil. Gue beli sepasang dan gue beli dengan harga 500.000 rupiah ya. Dimana ular pucuk itu sebenarnya harganya kalau yang WC galak-galak itu cuman kayak 50-100.000 untuk satu ekor ya. Sedangkan gue beli 2 ekor 500.000 ya. Sih mahal banget kan. Nah dari situ gue piara, terus ternyata tiba-tiba ular pucuknya galak. Nah ular pucuknya itu ternyata yang gede itu lagi hamil guys. Dan dia kan ular colobred kecil gitu ya, ular pohon. Nah, dia tuh nggak bertelur, jadi tuh dia langsung melahirkan. Nah gue kaget dimana tiba-tiba pas gue buka kandangnya ular pucuk lagi, itu dia brojol, ngasihin anakan ya. Jadi anaknya banyak. Nah dari situ anaknya mulai gue jualin lagi ya. Jadi kayak beli ular pucuk 500.000, ditipu karena mahal banget, tapi di balik itu ada berkah ya. Ular pucuknya ternyata hamil ya, hamil ngasihin anakannya gue jual lagi. Gue lupa harganya berapa, cuman ya itu ya adalah balik 700-800.000, dan sekalian indukannya gue jual semua karena gue nggak suka gitu kan, kayak ularnya jampi banget gitu ular pucuk kan. Nah setelah itu dari duitnya itu gue pakai buat beli BP. Gue inget banget dulu gue beli BP itu, gue lupa di mana ya, antar di Savera atau di toko reptil lain ya. Pada waktu itu kan masih dikit toko reptil ya. Terus gue beli BP Dotless. Ingat banget itu Dotless yang gue beli. Itu gue beli dengan harga 500 atau 600.000, gue lupa. Oke, udah gue beli di sana. Nah kesalahannya adalah nih yang newbie sering lakukan, BP-nya tuh kayak harusnya kan BP baby makan cuma seminggu sekali. Nah yang gue lakukan adalah gue tiap hari atau 2 hari sekali kasih dia makan. Itu yang salah. Sudah udah makan, gak mau makan karena kenyang lah ya. Terus gue kasih obat, gue nggak tahu gue beli obat dari mana. Gue kasih obatnya, malah mati ularnya. Yes, ularnya mati gitu ya. Kalau gue ngelakuinnya kayak kasih makan seminggu sekali, itu gue yakin ularnya sekarang udah gede banget, udah jadi indukan proven itu ya, gue yakin. Nah setelah BP mati ya udahlah, gue ikhlasin kan. Terus selanjutnya gue beli lagi BP pastel jantan gede. Gue inget banget, gue beli gue beli di salah satu seller yang terkenal sekarang. Dia tapi udah nggak jual ular lagi, dia fokus di satu kadal-kadalan. Nah itu cluenya. Pas gue cek ternyata pas udah gue beli, udah gue pulang, terus dicek sama temen gue, ternyata BP-nya itu taji buat kawinnya itu patah ya. Jadi emang waktu itu BP itu gue beli dengan cukup murah, dan ternyata tapi BP-nya itu tajinya patah, jadi gue gak bisa ngonci lagi, gak bisa kawin ya. Nah itu, jadi itu kayak pengalaman lagi lah. Nah dari BP terus gue juga beli corn snake. Gue lupa banget tapi corn snake apa, yang jelas albino gitu, kayak amel kalau nggak salah, amel atau yang lain, gue lupa. Corn snake gue beli berapa ya waktu itu ya, kayak 1 jutaan. Terus gue jual lagi kayak 1,5 juta atau 2 juta, gue lupa ya. Jadi waktu itu tuh corn snake juga masih dikit banget, nggak ada banyak banget kayak sekarang kan. Itu kalau nggak salah itu tahun berapa ya, tahun 2013 atau 14 sih seharusnya ya. Terus abis itu gue lanjut ke beli biawak nih, karena udah mulai suka yang ular. Udah ada kan tadi gecko udah, terus ada ular udah, terus gue coba ke biawak. Waktu itu gue beli Cerambonensis, Varanus Cerambonensis. Gue lupa kayaknya itu laku apa lepas ya, gue lupa. Terus gue beli Savana Monitor 40 sentian 800.000. Jadi Savmon tuh harganya stabil sampai sekarang juga masih segituan, bahkan lebih mahal jauh ya. Terus dari Savmon gue piara-piara, namanya itu Zeus itu. Terus ujung-ujungnya kalau nggak salah gue jual deh, gue lupa, gue jual sih karena
Gue beli Zeus itu karena ada tangannya ada minus kayak bekas luka gitu, kata sellernya sembuh, tapi gue udah piara setahunan gak sembuh gitu, jadi ya udahlah gue jual aja lah. Habis itu baru coba ke Pac-Man guys, ke Pac-Man Green atau Ornette gue lupa, tapi waktu itu gue beli Pac-Man itu cepet banget gedenya, kayak kecil tiba-tiba udah jadi gede gitu. Gue beli 300.000, tau udah gede banget jadi 1 jutaan, gue jual, gue inget banget. Nah terus ada juga Vanos Joviensis, gue pernah piara juga, tapi gue beli yang WC sayangnya. Jadi kalau lu mau beli sesuatu, please lu cari tahu dulu. Kalau lu nggak cari tahu, nanti ujung-ujungnya kayak gue nih, gue cerita semuanya ke kalian biar kalian tuh bisa paham kayak gimana gitu kan. Nah, gue beli Joviensis, tapi galak tiba-tiba kayak tangan gue digigit terus ngocor darahnya kemana-mana gitu, kayak nggak berhenti-berhenti. Karena biawak kalau udah gigit tuh emang dalam banget ya kan. Nah, terus gue inget banget. Setelah itu gue beli Indian Star size pingpong, size 34 cm, cuman 400.000. Terus gue jual sekitar 800 ribuan, gue lupa 600 atau 800 ribu dalam waktu 1 hari guys, nggak sampai 24 jam ya, 1 hari ya, nggak sampai 24 jam, cuma kayak hitungan jam tiba-tiba laku, ya udah gue jual kayak gitu. Nah terus gue juga dulu tuh join ke komunitas, ada yang namanya REST, Reptile State. Dulu tuh kita suka ngumpul di Central Park ya, Central Park Mall, kita ngumpul tiap malam minggu, kita gathering di sana. Habis dari RS itu juga ada JRI namanya, Jakarta Reptile Independent, sampai sekarang masih ada, masih berjalan. Nah, dulu tuh belum banyak banget forum-forum atau YouTuber informasi yang kayak sekarang gitu. Kalau sekarang kan lu belajar misalnya leopard gecko gitu, lu terus di Google tuh semua keluar, cara catch piaranya apa segala macam keluar. Tapi kalau dulu tuh susah banget. Ada cuman gak banyak gitu. Jadi kalau gue tuh kalau suka binatang, gue belajar itu dari banyak referensi, nggak cuma satu doang lah. Kalau dulu tuh cuman kayak ada 1-2 referensi, sisanya udah nihil, kayak lu harus belajar cari tahu sendiri gitu. Makanya kalau sekarang tuh udah enak banget karena semua informasi lu bisa dapetin di internet gitu ya. Nah terus nggak kasih hujannya waktu, sekarang itu gue berarti udah jualan itu sekitar 10-11 tahunan, udah lama banget gue terjun ke dunia reptil ini ya. Jadi ada beberapa caranya guys sebenarnya. Kalau lu mau dapat uang banyak, mau jadiin reptil itu sebagai bisnis utama lu ya. Kalau dulu banget yang gue lakukan itu adalah gue menjadi calo gitu. Jadi kayak dulu ada supplier reptil, gue kayak misalnya datang ke rumahnya, gue foto-foto, gue caloin gitu lah istilahnya. Kalau bahasa itu gue marketingin lah gitu lah ya. Jadi kayak gue foto di tempat dia, gue update ke Instagram dulu, awal Instagram, terus gue upload ke Kaskus ya, banyak macem. Nah, gue jualin di sana, ada laku, gue kirim, misalnya dari si A itu 500.000, terus gue jual 700.000. Nah itu kan gue dapat profit 200.000 tuh. Dari situ gue simpen uang. Nah habis itu baru mulai ke ngestok sendiri, kayak misalnya sekali beli misalnya lu beli Panana 1 juta 10 ekor. Nah 10 ekor itu lu bisa jual 1,2, jadi 1 ekor itu lu bisa untung 200.000. Nah 200.000 kali 10 aja itu udah 2 juta, jadi kayak untung banget lah, menurut gua menguntungkan kayak gitu. Nah stok, terus juga kalau lu ngestok itu kan kayak misalnya ada yang lu suka gitu, lu bisa piara gitu. Jadi kayak istilahnya kalau lu pengen blue iguana gitu ya, lu harus menjual 5 blue iguana bahkan lebih untuk mendapatkan 1 ekor blue iguana gitu. Jadi kalau kayak sebenarnya kayak gini tuh, kayak misalnya gue jual binatang ya, nah duitnya itu juga kemana, buat beli binatang lagi gitu, buat beli piaraan pribadi, buat kasih makan piaraan yang lain kayak gitu. Sebenarnya duitnya muter-muter di situ aja sih. Jadi sebenarnya ya gue cukupin buat menyambung kehidupan gitu kan. Nah jadi buat yang nanya kan modalnya berapa bang, itu yang modalnya yang tadi gue bilang, modal gue tuh 100.000 untuk 2 ekor gecko. Gue nggak pernah minta dari orang tua apa segala macam, gue kumpulin sendiri. Dari 100.000 itu menjadi kayak sekarang ya. Jadi kayak ya kayak gini lah. Gue nggak bisa bilang gue udah sukses sih, masih sangat belum gitu. Jadi kayak ya dari sini kita masih ngumpulin kayak gitu. Nah terus kayak nah terus dari resell itu ada juga, nah itu kan kalau resell tuh. Ada juga kalau breeding guys. Kalau misalnya gue pernah breeding apa ya, gue pernah breeding sugar glider, gue pernah breeding leopard gecko, gue pernah breeding bearded dragon, gue pernah breeding blue tongue skink, gue pernah breeding bull python. Nah jadi kayak
yang gue bilang tadi, kalau kita nge-resell tuh ada yang kita keep, misalnya sepasang gitu, keep buat tahun depan buat breeding kayak gitu. Itu sangat gak masalah gitu, karena misalnya kalau di Bearded Dragon ya, kayak misalnya lu beri indukan 3 juta, 6 juta buat sepasang. Nah, sepasang itu bisa ngasilin ya 20 telur lah, 20 kali 1 juta udah 20 juta tuh, modalnya cuma 6 juta balik 20 juta itu kalau breeding. Tapi itu di luar biaya pakan, listrik dan kawan-kawannya ya, karena banyak biaya operasionalnya juga gitu, nggak main langsung kawinin gitu apa segala macam kayak gitu. Nah kalau tadi kan beli indukan 3 juta tuh. Nah kalau lu beli dari baby, kayak misalnya tadi kita cerita beli borongan gitu, itu kan kita bisa hemat ongkos ya. Jadi kayak misalnya kita beli baby itu harganya 1 juta, kita simpan pas gede indukan dia harganya 3 juta, jadi kita bisa hemat kos 4 jutaan kalau kita beli dari baby, kita simpan buat breeding tahun depan kayak gitu. Nah, habis itu jadi sebenarnya ada 3 cara sih, dari yang marketing ini tuh calo, terus dari lo nge-resell, terus ada juga dari breeding kayak gitu. Nah, kalau gue sendiri, gue sih masih bekerjain semua itu. Ada yang gue breeding, ada yang gue resell, ada yang gue calo. Jadi banyak macam kayak gitu. Nah, ditambah sekarang itu juga ada lelang Reptilotopia buat teman-teman yang mau nitip lelang apa semuanya bisa di situ. Jadi kayak teman-teman bisa dapetin uang juga dari situ dengan cara menitip lelang hewan teman-teman kalian, seperti itu. Lelang teman-teman kalian, lelang hewan-hewan kalian kayak gitu. Nah, terus selama 11 tahun gue kerja di dunia raptor ini, gue udah dapet apa aja? Gue udah dapet rumah, gue udah dapet apartemen, gue udah dapet mobil, gue udah dapet motor, walaupun ya semuanya masih biasa-biasa aja gitu. Nah, di tahun ini seharusnya kalau berjalan dengan baik, harusnya kita buka toko. Ada di beberapa kota harusnya, cuman kita lihat saja plannya gimana. Jadi ya gue membutuhkan bantuan Topi FM semua untuk mewujudkan mimpi kita bersama gitu. Jadi kalau si toko Reptilotopia fisiknya nanti udah ada, nggak masalah lu mau datang, mau beli atau enggak, nggak masalah. Yang penting datang, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing bareng. Nggak masalah nggak beli, tapi jadikan itu adalah base camp kalian. Mau lu datang dari pagi sampai malam nggak beli, nggak masalah. Nanti kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, saling support, itu aja sih yang gue butuhkan dari kalian gitu kan. Nah, ini juga dengan cara tidak meng-skip iklan-iklan di Reptilotopia nih gitu kan. Nah, terus juga kalau gue juga dari YouTube juga, dari TikTok juga, jadi kayak bener-bener semuanya sih, karena menurut gue tuh visi gue tuh kayak selagi lu masih muda dan masih bisa, kenapa lu nggak sikat gitu kan. Jadi sikat aja selagi lu bisa, selagi lu mampu kayak gitu. Nah, terus ngomong-ngomong itu ya, gue juga bayar pajak ya. Ini ya, gue juga bayar pajak. Nih ya, tuh gue juga bayar pajak, tenang aja ya. Jadi semua yang lu beli di sini gue bayar pajaknya juga, aman, tidak kemana-mana uangnya ya, jelas. Nah, terus nyerahnya ada gak banyak guys, nyerahnya, jenuhnya apalagi banyak banget. Jadi kayak gue inget banget waktu zaman gue masih SMA, kan ini gue fight sendiri ya, maksudnya gue kayak gak ada investor, gak ada tembakan modal apa segala macam kayak gitulah, bener-bener pure diri gue sendiri ya. Jadi gue coba dari nol, dari kemana-mana, ambil barang seabrak segede apapun, naik motor ya, sumpah mati gue ambil barang, aksesoris semuanya, binatang semua pakai motor sendiri kemanapun itu, dari Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi sekitarnya gue kelilingin buat ngambil stok ya. Terus ya puji Tuhannya di kayak umur gue pas 17 tahun itu gue udah bisa beli mobil, dan akhirnya kemana-mana bisa ambil dengan mobil itu, tidak perlu takut barangnya jatuh gitu ya. Barangnya jatuh dulu sering banget di jalan, sering banget asli, gue gak bohong. Nah terus sekarang masalahnya itu, nah terus dulu tuh gue pernah satu kejadian dimana kayak gue ngambil satu torto dan ternyata torto itu bawa virus ya. Jadi 60 torto gue lainnya itu mati ya. Jadi itu rugi sekitar berapa ya, kayak hampir 100 juta lah. Jadi ya itu bisnis pasti ada rugi, pasti ada untung gitu. Dalam 100 juta hilang dalam waktu gitu aja karena ada satu virus di kura-kura gue yang satu, hingga menyebar ke semuanya kayak gitu sih. Jadi kalau lu mau terjun ke hobi ini, ke reptil ini, sebenarnya lu pikir lagi baik-baik, sebenarnya sama sih semua bisnis, ada untung ada minus ya. Jadi kalau lu mau profit doang, mending lu jadi simpenan tante-tante atau om-om gitu ya, kayak gitu aja sih. Capek ngobrol ya.
Thank you banget buat teman-teman yang sudah ikutin video dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik follow Instagram gue dan Kriptotopi di sini. Jangan lupa juga subscribe Kriptotopi. Oke, see you next video guys. Bye bye.